Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raisa Hanuna dan rekan saya Isbayal Gifari akan membawakan presentasi mata kuliah Peradilan Islam dengan judul Konsep Dasar Peradilan Islam. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum dan peradilan. Sistem peradilan yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Peradilan Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan, memastikan hak serta kewajiban setiap individu dalam masyarakat sesuai dengan hukum syariat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan konsep dasar peradilan Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, mahkamah perkara. Peradilan juga terkadang diartikan sama dengan pengadilan dan terkadang ditemukan pengertian yang berbeda-beda. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga tertentu dalam pengadilan. Selanjutnya, ada dasar hukum peradilan Islam. Hukum peradilan adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, orang yang menjalankan administrasi peradilan seperti orang yang paham, mulia, amanah, sabar, dan kokoh atau kuat, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak ada gangguan jiwa, muslim, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu. Bahasan selanjutnya ada urgensi dan prinsip peradilan Islam. Tuduhan harus dipandang dengan cara objektif, tidak boleh memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja. Berpegang teguh pada hukum syariat Islam, yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara yang benar dan juga menggunakannya, baik untuk melindungi berbagai hak maupun menetapkan kewajiban-kewajiban. Urgensi selanjutnya merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan yang diambil harus terkait dengan prosedur pengambilan keputusan. Seorang hakim tidak boleh mengeluarkan suatu hukum dalam satu kasus tertentu berdasarkan keinginannya pribadi. Materi terakhir yang akan saya sampaikan, rukun peradilan Islam. Yang pertama ada hakim, yang kedua ada hukum, yang ketiga ada al-mahkum bih, yang keempat ada al-mahkum alaih, yang kelima ada al-mahkum lah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Raisa. Jadi syarat dalam peradilan Islam itu adalah yang pertama, tuduhan itu harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak, serta hakim tidak boleh condong kepada salah satu pihak. Terus yang kedua tuh kita harus merasa ada pengawasan dari Allah. Terus yang ketiga tuh kita harus berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam, yaitu aturan yang telah ditetapkan Allah dengan cara yang benar dan juga mengagungkannya, baik itu melindungi berbagai hak maupun menetapkan kewajiban-kewajiban. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur peradilan Islam. Jadi pada dasarnya proses peradilan Islam itu berdasarkan pada asas kesederhanaan, sehingga tidak terjadi proses peradilan yang berkepanjangan. Namun meskipun proses peradilan ini berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum harus mempertimbangkan pengaduan dari kedua belah pihak. Jadi tujuan utama dari peradilan Islam adalah untuk menemukan keadilan di antara dua belah pihak. Terus selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari peradilan Islam. Fungsinya adalah merupakan upaya hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan atau sengketa dan permasalahan hukum lainnya, baik menyangkut masalah perdata maupun pidana.
untuk memutuskan perkara hukumnya dalam pelaksanaan peradilan Islam selalu berpegangan teguh pada Al-Quran dan hadis, sehingga putusan dari hasil peradilan merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, jadi kesimpulan makalah kami adalah peradilan Islam adalah proses penyelesaian perselisihan hukum berdasarkan syariat Islam melalui pengadilan. Jadi di dalam sini menggunakan istilah qada dalam fikih, yaitu yang berarti menetapkan hukum untuk mengakhiri sengketa sesuai dengan ketentuan syariah. Para ulama termasuk Imam Syafi'i dan Hanafiyah sepakat bahwa qada bersifat mengikat atau wajib ditaati, berbeda dengan fatwa yang tidak bersifat memaksa. Dalam negara Islam, peradilan merupakan lembaga penting yang dijalankan oleh qadi atau seorang hakim yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan persengketaan berdasarkan aturan syariah. Mungkin sekian dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.